Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini semangat banget ya. Kondisinya tidak panas, tidak hujan, tentu hangat-hangat ini. Melanjutkan bahasan kita pada pendidikan kewarganegaraan. Di minggu kemarin kita membahas tentang hak asasi manusia ya. Sedikit banyak kita ulas tentang pemahaman kita tentang hak asasi manusia. Oke. Pada kesempatan ini kita mencoba mengulas sedikit tentang prestasi keunggulan bangsa. Ya, ngomong prestasi keunggulan bangsa. Jadi ngomong apike Indonesia rek. Ya, kita coba melatih untuk bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Ya. Jadi kalau hari ini kita berbicara tentang persoalan atau kasus atau mengeluh tentang Indonesia ya banyak banget ya. Jadi seperti awal yang Anda katakan, sehat nggak? Nah, sehat mana? Sehat ekonominya, sehat pikirannya, sehat akalnya, jasmani rohani ya. Sebenarnya kalau kita berpikir negatif thinking ya mesti arek urip iki wis perkara ya. Wis masalah. Nek mati wis gak durus wis ya. Karena kalau kita hidup pasti membutuhkan banyak hal untuk memenuhi hak hidup kita, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Tetapi pada pagi hari ini atau siang hari ini kita akan membahas tentang prestasi, tentang segala sesuatu yang perlu kita syukuri, tentang apa saja yang ditakdirkan Tuhan terhadap kita. Kalau hari ini atau mungkin ada di menyadari bahwa sampai secara kelamin, secara biologis Anda diciptakan sebagai seorang laki-laki, kira-kira potensi diri apa yang bisa Anda kembangkan, Anda pertahankan sehingga Anda bisa eksis dalam kehidupan Anda, bisa menjalani hidup yang penuh dengan tantangan, yang hidup penuh dengan usaha dan ikhtiar. Tidak ada sesuatu yang tanpa usaha. Tidak ada buah yang matang, yang berbuah kemarin. Pasti minggu-minggu yang lalu atau sebulan yang lalu. Artinya keberhasilan juga seperti itu. Tidak ada keberhasilan yang instan. Mesti ono ikhtiar ya. Walaupun ending-endingnya kudu bayar. Yo apa? Untuk sebagai tebusan, ya. Tuh. Lah, berbicara tentang prestasi atau potensi, ini kaitannya dengan untuk apa kita berkarya, untuk apa kita berprestasi. Nah, manusia itu punya 3 potensi yang harus diperdayagunakan. Kalau tadi secara takdir Anda diciptakan sebagai orang laki-laki, artinya kalau kita bicara tentang gender, bahwa Anda punya peran penting di dalam kehidupan. Apa sih potensinya yang kita harus kembangkan sehingga menjadi sebuah prestasi? Nek bahasane wong teknik, apa sing iso dadi dhuwit rek ngono lho. Apa yang bisa menghasilkan sesuatu dari Anda atau sesuatu yang bisa dihargai oleh orang lain sehingga orang lain bisa memberikan sebuah nilai terhadap Anda, baik itu materi atau penghargaan yang pertama adalah potensi manusiawi. Ini bersifat jasmani fisik ya tadi. Perhatikan pada struktur tubuh kalian. Ya, mungkin adik-adik ditakdirkan secara bisa dikatakan lengkap, bisa dikatakan sempurna. Walaupun mungkin bentuknya ada Pak, tapi fungsinya belum tentu dong. Misalnya apa? Ya, panca indera kita. Misalnya. Panca indera kita itu bisa mulai dari nilai rasa, raba, mendengar, dan sebagainya. Itu mungkin yang bisa kita harus syukuri, kita harus kembangkan. Artinya kalau ada adik mungkin ada yang inderanya hari ini ada agak berkurang, misalnya entah itu perasa atau mungkin pendengarannya atau bau-bauannya atau apa, sehingga itu bisa juga menjadi kendala. Ini juga yang kita harus syukuri sejak awal. Mungkin ketika ada adik di panggung tadi diberikan kesehatan, berarti itulah yang kita harus syukuri dan
kita manfaatkan ini secara fisik. Kalau secara struktur tubuh bisa juga kaki kita juga bisa berjalan. Yo gak linu, yo gak pincang, yo utuh, ada jarinya, ada kukunya. Misalnya ada jarinya Pak, nggak ada kukunya, loh ya Bro. Bisa juga terjadi. Kemudian ada yang bersifat rohani. Manusia itu dilengkapi dengan ruh, hati nurani, akal pikiran, nafsu yang sangat sempurna, memiliki kemampuan yang luar biasa. Artinya Tuhan itu menciptakan juga ada manfaat dan gunanya. Tidak ada segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu tidak ada gunanya. Adapun yang kita ketahui koyo-koyo gak ono gawene rek. Misale teleke sapi, tletong misale. Ya koyo-koyo gak ono manfaate. Tapi ketika itu dikaji secara benar, ya bisa juga ada manfaatnya. Entah itu untuk pupuk, entah itu untuk biogas atau apa itu. Jadi segala sesuatu itu. Nah, tugas kita apa? Ya mengkaji, meneliti, mencari apa yang diciptakan Tuhan pada kita. Apapun bisa kita kembangkan, apapun bisa menjadi rezeki bagi kita semua. Kalau kita benar-benar bisa mengkaji secara istiqomah dan konsisten. Ya, ada beberapa misalnya di luar negeri profesor-profesor itu bukan hal-hal yang besar-besar, tapi hal-hal yang kecil, tapi dia meneliti secara konsisten. Misalnya meneliti tentang serangga, dia meneliti serangga itu jenisnya apa, makannya apa, terus bentuknya apa, sampai manfaatnya apa, terus kelebihan dari serangga itu apa, itu dia tercatat dan dia riset terus. Sehingga dia dikatakan ahli di bidang perseranggaan. Nah, ketika itu sudah menjadi catatan, menjadi sebuah dokumentasi, itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, maka itu bisa dihargai oleh makhluk yang lain atau manusia yang lain, entah itu untuk kajian, entah itu untuk pengobatan, entah itu untuk koleksi dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan. Itu manfaat akal, spesifikasi, pengetahuan yang bisa kita manfaatkan. Apapun. Misalnya Anda punya keahlian di jenis bau-bauan. Awakmu itu tester ya misalnya. Ya. Irung sampeyan iso regani 10 juta, 100 juta bahkan. Ono sing gak regani. Coba testere gudang garam misalnya. Piro regane wong iku? Andai kata sampean punya keahlian tester, ahli penciuman tembakau ya. Wow, regane larang rek. Misalnya ramuan tembakau untuk produksi produk rokok jenis ini. Nah, taste-nya apa? Pegawainya mek ngembung-ngembung tok ini rek. Ngembung bagus ya. Tapi ku larang rek. Kok iso larang? Coba awakmu sing ngambu. Piro regane awakmu? Lah, itu konsumsi. Berarti nek pilek, wah iki aja diterusno Pak. Jangan diproduksi. Ini bikin orang flu atau bikin alerginya kumat. Dilarang. Nah, itu dia hanya mengandalkan indera penciuman. Padha mek testere tembakau gitu lho. Ya iku masa katakan milik gudang garam. Iku kira-kira bayarannya piro rek? Belum yang lain. Ono sing food blogger, bagian ngincipi panganan ngene kok ya. Quality control di perusahaan makanan misalnya. Wis piro? Mek dilatak yo pegawene ya. Nah. Nek dunia Anda mungkin permesinan misalnya. Sing ahli mesin, wah motor iki didelok tok suarane ngono wis. Pas kurang gena iki. Atau bisa juga desainnya. Iki nggak trek kok bae dawa ngene iki gak. Ya ini efektif untuk muatan, tapi kapasitas kekuatannya berapa lama? Nah, kalau Anda bisa merekomendasi itu, mahal itu. Iku biasanya kok dinas perhubungan. Ada yang sing tester
apa jenis kelayakan mobil itu. Jadi sebelum mobil itu diproduksi secara massal, pasti ada uji kompetensi, uji kelayakan dari dinas. Orang yang ahli itu mahal itu. Ketika misalnya produk Isuzu mau produk kayak bak atau mobil box, Pak ini ada desain seperti ini, dia menguji kelayakan. Kondisi jalan Indonesia itu seperti ini, Jawa Timur itu seperti ini, hari ini jalannya itu seperti ini, maka mobil ini layak enggak untuk beroperasi atau diproduksi secara massal. Iku nek gak oleh rekomendasi toko dinas atau toko ahli itu, ya gak sido rek diproduksi. Produksi ini yang ketika ya gak apa-apa kok produksi, meneh tapi ana razia. Nek dendo akeh kowe. Ini banyak potensi secara fisik manusia itu. Saya kira setiap manusia pasti dianugerahi Tuhan. Kalau kita bicara HAM kemarin, kita dianugerahi, dipinjami kekuasaan Tuhan untuk Anda meminisnya. Karena Tuhan menciptakan kalian itu adalah sebagai khalifatul fil ardh, pemimpin di dunia ini, mencerdasi kehidupan Anda, diri Anda, lingkungan Anda, apapun yang diciptakan Tuhan. Burung dunia itu macam-macam, ono dunia medis, ono dunia mesin, ono dunia pendidikan, sosial, budaya. Nek sen Anda di dunia budayaan misalnya, kok iso menciptakan rangkaian sebuah lagu-lagu? Ya, artinya bagi orang seni, saya tidak menciptakan, tetapi saya hanya menemukan sebuah rangkaian kata-kata, sehingga kata-kata itu menjadi sebuah puisi, sebagai itu kan. Bahkan kata-kata itu bisa dimaknai sebuah nada yang indah, makna yang menyejukkan, ada yang makna itu tergantung tata bahasa. Kalau dia ahli bahasa, bisa dikatakan ya itu bisa baik bisa buruk. Kalau nada atau kata-kata itu dinyanyikan dengan nada irama, itu akan menjadi indah. Tapi nada itu kalau diintonasikan secara politis, jadi kasar ya. Ngomong cinta itu nek diono lengkok ya ono cengkok ya dadi enak. Tapi nek masalah cinta singkat mek nyentak titik yo dadi bahasa yang kasar. Makanya kayak kata-kata itu menjadi sebuah nada, sebuah apa ya, lagu atau apa, sehingga itu menjadi indah. Dan itu bisa menghasilkan sesuatu. Banyak merasakan. Ono sing gawe puisi ngono lho. Itu kena dunia seni. Nah, dunia Anda permesinan misalnya. Anda bisa membuat mesin apa? Mengakali apa yang seharusnya tidak bisa, tetapi bisa dimodifikasi sehingga itu menjadi efektif, efisien dan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Wong saiki ngerit pari ya mbek mesin kok ya. Kombi itu. Nah, itu perkara rusak gak rusak itu urusan sampean, kajian sampean. Ya apa carane wong sing panen mbek kombi ku sudone gak kekek nemen. Kecere pari sing diliwati kombi itu bisa terkumpul, tidak cecer kemana-mana. Ya apa iku? Nah, sakjane panene ku oleh nek ditungi glangsing oleh 11 ngono, dadi oleh 10 rek. Kecere sak glangsing. Dadi sakjane oleh 1,1 ton, nek dirit biasa oleh luwihan sak kuintal. Tapi nek dikombi ilang sak kintal. Tapi dihitung sak kintal iku nek didol oleh duit katakanlah 800.000. Iki nek dikulingno manual biayanya melebihi dari harga gabah yang bilang 1 kintal itu. Nah, terus gak apa-apa dikombi ae. Siji menghemat biaya, 2 waktu walaupun hilang sak kintal. Ya apa carane gak iso kalong, sudah kalonge iku tugas sampean di dunia permesinan. Nah, ya apa mesin sekirane ketika itu turun di sawah tidak mengurangi panen padi. Nah, itu dunia sampean.
Saya kira setiap manusia punya keahlian masing-masing. Kalau hari ini ada adik masuk ke prodi teknik mesin, itu artinya adik-adik sudah mulai mengenal potensi diri Anda. Atau mungkin yang sudah bekerja untuk mensukseskan dunia kerjanya, atau yang belum dapat pekerjaan, suatu saat bisa menemukan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dipelajari secara akademis. Itu potensi yang pertama. Jadi potensi dalam diri kita harus benar-benar kita gali. Ya joger balik rek. Itu tadi seperti pohon yang masak di atas pohon itu bukan dalam jangka waktu yang pendek, pasti ada berbulan-bulan. Ono aja bu pentil saiki menil langsung suluan. Oh jare iya nek Kak. Oke. Kemudian ada pikiran, ada nafsu. Ya. Potensi pikiran, potensi nafsu ini kalau Anda tidak manage dengan baik, ya jadi masalah bagi kehidupan Anda. Tapi kalau nafsu itu di manage dengan benar, saya kira itu akan menghasilkan sesuatu, menghasilkan sebuah energi. Misalnya, Anda punya apa ya istilahnya? Punya pacar atau punya inceran, punya apa ya di mahasiswa sendiri. Iki kira nek gak kuliah iso gak ketemu eman rek. Eman iki. Wis bapak wis bejo ana kuliah gak sepenting nek gak oleh kuliah ya ketemu areke kan ngono. Walaupun ini sekedar satu. Nek iso itu kan segala energi positif kita manfaatkan. Harapannya itu. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu itu pasti ada manfaat. Kalau kita bisa mengelmoni, bisa mempelajari, memanfaatkan, itu menjadi sebuah energi yang positif, menjadi sesuatu prestasi bagi kehidupan kita. Misalnya proteksinya apa? Wah, saya nafsu tidurnya lama Pak. Ya coba kekuatan tidur 3 hari tidak bangun ya apa? Kira-kira ya apa? Ya wong tuamu gowo kabeh ya. Kon iki kene apa le? Kon diarani mati ku jambekan. Digugah gak kene ya apa kentu karo 3 dina. Wis gak apa-apa ngurangi jatahmu mangan. Oh ya. Oke. Kemudian potensi yang kedua adalah potensi alam. Tuhan menciptakan dunia ini beserta isinya, yang ada di langit maupun ada di bumi. Artinya ya seperti tadi bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatu pasti ada manfaat. Angin iki lho rek, koyok-koyok kan gawe ini. Ya. Tetapi ini dimanfaatkan yo bisa jadi uang, bisa jadi segalanya. Coba menungso itu coba kan udarane piye. COD. Oke. Jadi apapun yang ada di langit dan bumi, kalau kita manfaatkan dengan benar, bisa menjadi sesuatu yang bukti ini apa? Saiki satelit, ya, satelit atau apa jenis handphone aja menggunakan jalur langit, jalur udara, ya, gelombang magnet, gelombang itu kan. Kemudian yang terakhir ada potensi agama. Ini sebagai pedoman petunjuk hidup untuk keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Jadi ya manusia kabeh ono keterbatasannya, ono puncake, ono titik nadire. Jadi wong itu ya punya keterbatasan. Tetapi manusia sebenarnya diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Jadi ada akalnya, ada nafsunya. Tetapi pasti ada keterbatasan. Nah, untuk mencapai titik nadir atau dalam menghadapi kondisi yang nadir itu, apa yang kita harus lakukan? Misalnya awakmu stres wis, usahamu wis notok pol,
Wis. Kira-kira pendekatan PDKT jalur apa yang kok gawe kabeh. Wis koncone, bapakne, ya donga, ya WA, ya sembarang kalir. Cek gak kena ae. Sopo wis kok karepno wis. Lah wong didukun ya mendal ae ya. Iya dicekel diwek-wek gawak-wak. Kan sampai ngono. Lah bahkan itu terjadi loh, Nek. Kejadian di Cirebon atau apa saking jengkele ya. Diperkosa mari saking jengkele barangnya dileboni pacul lho bayangno. Itu kan ada berita kemarin kekejaman. Lho bayangno mari diperkosa aja kurang puas kami pacul lho. Dilebokno pisan. Gancul gitu loh. Masya Allah. Nah, saya yakin setiap orang pasti akan menghadapi sebuah titik puncak maupun titik nol yang nek bahasane Jawa ya kabeh wong mesti ini kudu nglepung. Makanya potensi agama, potensi ketuhanan ini, spiritual ini juga menjadi hal yang penting bagi kehidupan kita. Awakmu nek wis mau mentok gitu loh, kon mlayu nanti kok. Engko nek dikendalikan oleh nafsu jahatmu ya bisa juga Anda pakai narkoba, Anda bunuh diri, Anda entah kemana yang enggak ada manfaat. Yang pada akhirnya adik-adik lah yang rugi. Tetapi kalau Anda punya gojekan, Gusti, aku wis sembarang kali wis tak tok kari sampean pegawean. Sapa jare sampean wis, nek ancene gugu jodohku ya berarti engko akhirat menit jadi jodohku kan ngono akhir. Pengharapan terakhir iku wis. Jadi nah, segala usaha manusia kalau kita yakini betul, ya kita lu hanya apa rek. Ngomong Jepang jari iso nge motor, iso tangga wesi. Iso tangga black, tangga cat warna cat ya wis. Dari mana dia? Dia hanya menemukan bahan ini dijadikan satu mungkin jadi warna. Tetapi warna bahan utamanya, misalnya mobil itu menjadi mobil bahannya dari besi. Lah besi kulo sapa sing gawe? Artinya semua akan innalillah, akan kembali kepada Tuhan. Makanya ini sebagai potensi diri. Ketika Anda punya memegang 3 potensi diri Anda, alam dan Tuhan, saya kira hidup Anda akan fine-fine saja. Kalau ono urip cengkrik ngono rek. Urip kok tenang, kok gak ada perkara ae. Ya, mati awak kok seger terus ya. Padahal asine ngerges atine ya. Sawangane rokokan cedak-cedit tapi dompete isine 3.000 rek. Ya karena dia berpikir sederhana, sepenting rokoknya jek ono, bensin full ya. Paketan ono beres. Perkara ngopi gampang. Ya. Jadi nek bensinnya full, paket full, rokok full, urusan liyane gampang. Urusan ngopi gampang. Pedah ono, mampir nono beres. Nah, itu sederhana nih. Perkara isi dompete kurang kau urus urusan buri. Sepenting gayane soleh ya. Lah, berbicara dari beberapa potensi yang tadi, yang perlu kita kaji di sini adalah terkait dengan potensi itu. Dari bahasa potensi itu apa sih? Berarti kan kemampuan yang dimiliki seseorang yang belum diperdaya gunakan secara maksimal. Seperti apa? Kejujuran, ketegasan, kematangan, kedewasaan, kecerdasan itu juga potensi. Kenapa kita harus jujur? Yo, ini gak iso kata teksot rek. Yo, wis jujurlah terhadap diri Anda. Awakmu rada enteng. Cara mlaku iku nek motone padang, ya. Enggak ada sesuatu yang kita tutup-tutupi. Ya lancar ya. Tapi nek mlaku iku mripate abang ya. Rodok-rodok ngantuk titik, wah iya. Biur-biur ana kene disapa kono jawab apa lali ya.
ketegasan itu kita pasti dihadapkan pada dunia memilah dan memilih. Apakah ini kita jalankan atau tidak, kita lakukan atau tidak, kita beli atau tidak. Itu pasti suatu saat, hampir setiap hari adik-adik akan dihadapkan pada seperti itu. Dan semua itu akan mengandung potensi, risiko dan sebagainya. Nah, risiko itu bisa menjadikan manfaat, bisa juga merugikan. Anda pilih yang mana? Kadang wis babah wis. Loh, bayar loh, babah wis, bala. Yang penting, nah ngono. Gak usah lah. Nah, itu kadang kita pasti dihadapkan pada persoalan itu. Nah, dari berbagai macam pengertian tentang kesimpulan, tentang potensi itu ada bisa dikatakan sebuah daya, kemampuan, kekuatan, tenaga yang dimiliki seseorang, akan tetapi belum digaya gunakan secara optimal. Makanya ada yang mengatakan kenapa orang itu sulit berprestasi, kenapa seorang itu sulit, ya karena males, Rek. Saya juga seperti itu. Makanya kita nanti atau mungkin pada pertanyaan kemarin ada apa penyebab orang itu menjadi sulit berprestasi atau sulit sukses. Ya diantaranya males. Kemudian kita bicara tentang pentingnya mengenali potensi diri. Mengenali potensi diri adalah awal dan penting bagi keberhasilan kehidupan. Saya yakin semua orang nggak punya potensi sing sembarang kali iso. Masuk gelarmu MSI kaya aku ini, mes sembarang iso, kan gak mungkin. Ya. Aku ya iso tandani listrik, iso ceramah, iso administrasi. Ya, saya yakin manusia pasti ada titik plus, ada minusnya. Nah, mana? Apakah Anda sudah mengetahui potensi Anda? Atau yang paling sederhana, nek ngomong kasar, kayak awal yang tadi saya katakan, kira-kira dari awakmu itu sampai hari ini yang bisa menghasilkan duit itu sing pegawai nopo? Nek kadang awakmu belajar teknik rek, tapi sing olehne duit gak teko iku ya Pak. Teko apa? Ya teko suaraku Pak. Makanya dulu itu ada vokalis dari mahasiswa teknik industri. Dadi vokalis rek, sarjana teknik industri. Tapi saya kita di vokalis di kafe-kafe. Di Uning dulu dia sebagai grup paduan suara UKM paduan suara. Saiki profesinya apa? Sebagai penyanyi kafe. Padahal teknik industri itu. Yo, sehari-harinya dia kerja di dunia teknik industri. Sablon, apa. Tetapi kalau malam sampingannya jadi vokalis penyanyi kafe-kafe. Bahkan kalau ada hajatan dia menjadi penyanyi apa jadi organ tunggal ngono lho. Lho, iku tambahane ning ngono ya. Lagi potensi di sing berhasil. Tanpa mengenali potensi diri, seseorang akan mengalami tidak tahu bahwa dirinya berpotensi. Wis menengah urip ate njaluk doa. Suatu saat sampean juga nanti dijalui anak sampean atau bisa juga istri panjenengan semua atau bisa juga orang lain, bisa juga adik sampean atau bisa juga orang tua sampean nek wis ana sampeyan wis wepo wis gak nyambut gawe ya sapa maneh sing iso nyukupi kebutuhan hidupmu nek gak sampean. Nah, gitu. Tidak tahu bahwa dirinya tidak berpotensi di bidang tertentu tetapi berpotensi di bidang yang lain. Omane urip Indonesia nek nurut kajian pendidikan kurikulum itu diarahkan kepada spesifikasi kekhususan potensi yang diminati di dunia pekerjaan. Jurusan keahlian itu nek iso kan dicocokno spesifikasinya. Misalnya kalau Anda teknik mesin apa kamu? Mesin jahit. Nah, mesin jahit sawangane sepele ngono. Sak wis gato-gato Mojokerto Jombang. Kira-kira ana sing ahli mesin jahit. Sing profesional sing ahli lah.
Kalau dulu setahu saya sing nggo Mojokerto sing sak ngerti ku lho ya. Ngerti ku nggo Jagung. Nah, sandinge jembatan iku, kulone jembatan iku ambek kok ngene iki rek. Brongkol ngenengan. Wong ijek urip buka yo. Iku mesin jahit. Bahkan ada alumni Anda hari ini teknik mesin di rumahnya servis mesin jahit. Mlaku nang Bentoro. Medali. Ngarepe omahe ana tulisan. Iku alumni teknik mesin kene rek. Padahal skripsi ini gak bahas iku, hidro. Heeh. Sampai nomor medali ta? Sampai rumahnya mana? Oh, Jakarta. Wis sampe nek luwet medali sret, mari pesantren ya. Nah, oma enggok iku, oma ngadep kene. Kenal ya. Nah. Iku Roma ana telu. Buka servis mesin jahit. Ngomong apa? Nek awakmu ahli didoleki rek. Wis ta, kon ahli bel klakson ngono wis. Wis didoleki masih takon bengkelmu nyepit-nyepit to. Ahli tata rangka sipil. Mbok. Ahli tata rangka sipil. Ternyata. Iku yo wong do maling iku rek. Pak sapa jenenge Pak Daklan ta Pak No iku. Wis servis kok ambek servis bodi mesin. Alatnya mek palu ambek kayu tok bradak ngono. Jauh. Ngono pasien akeh yo. Wong sing ahli askruk. Lho. Nyopote tak wasno yo alat iku tok, tapi aku kok njajal gak iso ngono. Wong kok penak ngono. Ya kucak lan iki ya. Servis sing ngene merambut iku ahli askruk lho. Iku arah nang Pondok Mojo Geneng sing arah Jatirejo. Iku ben ahli nyopot askruk ngono kok pinter wonge. Asem. Ono sing ahli kabilator. Dulu di Dongbendo itu iki lho rek, larang rek. Iki lho, kudu ini. Iya. Servis bengkel. Lho, aku nek nyetel sepeda. Bah, sing penting pada sampean nek ge ngomong. Gak ngomong ge gastrek gak. Bah, setelan, Pak. Sing sekirane kena ge ngomong, iya. Dewe bondo paku ambek baut di setelan tangan iki. Wis kalau nyetel awal ongkosnya 50.000 waktu itu. Tahun 97 98. Nyetel kabilator tok. Dongbendo. Saiki mbok hilang paling jen. Ngarepe masjid. Gemaan. Awal koyo tawasno ya mek hanya menggunakan paku rek. Kabilator iki lho. Mau ngene ventilator ta apa iki mari kon di oleh tok mek setelan titik-titik ini. Hancik ngene. Ya iso ambek kunci, tapi mbo iki lho setelan opo nih. Tangan itu ya. Makanya setelan ini bukan untuk lomba atau apa. Game ngomong. Artinya nek ngomong kan juga banter. Berarti kan peda ya lanyas, setelan di nyaman gitu loh. Artinya game ngomong ya gak nyendat, ya gak banter, ya santai. Ati bah pokoknya setel kan game ngomong. Siap. Nek setelan awal bayar 50.000. Nek wis kedua normal ongkos servis. Waktu itu ongkos servis paling 15.000 sampai 20.000. Lho, iku rek kali potensi ahli. Nek sing ndi semua bita iku ngetes setrum iku ambek ya jadi wah bus ini kurang sini dites juga ambek ini titik-titik ngene piye kan. Sakti yo. Sakti yo. Aku tahu tangisan Cino ada. Ya, tak starter tak cekel kabelnya ini, dol, koyo kapelek nang tanganku, wang ini. Ya refleksnya itu. Manusia yang berhasil biasanya manusia yang bisa mengelola dirinya, self regulation.
Ya iku mang nek sampean iso menata, memanage. Cara saiki urip sampean usia ngene iki kan dablek-dableke arek ya. Dablek-dableke arek. Cara pikirane tumbuh kembangnya itu lagi bereksperimen semua. Sepeda wis nalpote sapi apik diketok sing dikei gulu banyak sing dikei gaspul. Buat paling standar kok. Dicowi. Ya kaya aneh enak tapi meneh nek wis tuwek kono iku lho laut. Oh kok gene ngono. Tetapi masa-masa yang seperti ini kalau Anda bisa minit untuk belajar, untuk persiapan ke depan. Kalau ceritane rek wong enak terus yo gak ono. Gak enak terus yo gak ono. Sing ono yo enak, gak enak. Tapi nek misale gak enak iku ambil sejak awal. Soro kok lakoni dhisik. Aku kuliah sampai kerja ngantuk-ngantuk tak budali ae ngono. Mosok yo terus urip ngono. Kuliah yo ono waktune 3 tahun ya. Kerja terus wis dilakoni, mari bro. Oh, dan tak cerita usaha kuliah aktivitas setengah 4 pagi sampai jam 11 malam kok. Jadi kerja itu macam-macam. Jadi ada kerja untuk omah, untuk umat, untuk diri kita sendiri. Dan untuk omah waktu itu kerja saya apa? Terbenamnya matahari dan terbitnya matahari. Kerja untuk rumah, untuk ekonomi. Oh, nak kerja semodel ini. Jadi kerja itu sak durunge sengenge aku ambek sengenge katene itu pekerjaan saya dulu. Jadi jamnya jam 4 pagi sampai jam 7 pagi, jam 4 sore sampai jam 7 sore. Nah, itu jam kerja untuk kepentingan ekonomi. Kayak sangune rek. Ono kerja model apa itu? Kira-kira ono kerja di jam-jam ini. Kerja ini setan itu Pak. Iya. Lah piye rek wong tekone bakule jam 4 sore. Kok ngeramuti sampai isa. Ya. Marono dagangane diterno sadurunge subuh. Kok jam 6:30, bayaran. Ah, mulai. Lho. Jadi kerja saya dulu itu waktu kuliah. Terbenamnya matahari dan terbitnya matahari. Iki nek gak percaya sampean selek nang pasar Sawan mbek pasar Mojosari. Benar. Nek ketok sengenge wis ketok. Ayo sengenge wis ketok isin rek. Mosok arek ganteng ini mahasiswa iki. Cepetan nang budal, gak perkara ngono sakjane. Iki engko nek terlambat, wah iki alamat. Enggak ngono. Assalamualaikum keteko. Ditutup dosene, Bu ya. Kawanen wong kuliah jam 8 teko jam 11. Ati kene teko klinik-klinik kae lho nggo ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepak ngono. Iku sak gelek-gelek erek ngene iku. Padahal wis longgo iku kumus-kumus iki. Iku yo gelek ngono iku. Bahkan saya dulu kuliah itu yo gara-gara ngono mang. Gak usah jadwal ya. Wong ujane jam 8 teko jam 10. Arek-arek mari ngerjain UTS kabeh. Aku keteko. Dosen ngambil sembah jawaban, aku keteko. Lho ya pesan. Nggih, Bu, supe kula mau. Nah, ya ini. Akhirnya ngerjain ruang UTS, ruang dekan rek. Bongkar kan. Cara kira-kira awakmu ngerjain tugas soal UTS ku ruang dekan ya apa oleh ngerjain. Apa enggak diguyu-guyu mbek TU-mu. Nah, oh aku ya iya, enak asan kerja ku. Iya Pak, isis ngono. Kan sing ngawasi, sapa sing wani ngawasi ku ruang dekan. Nah ya. Ngaku kok. Oke, itu bagian dari sharing saja ya. Mungkin adik-adik juga punya pengalaman yang macam-macam. Kondisi ekonomi juga macam-macam. Ono sing wong tuane mampu cukup, wis awakmu kuliah, wis kuliah, tugasmu belajar. Urusan kebutuhan cangkemmu, kebutuhan kuliahmu, aku tanggung jawab. Sepedamu tak tukono, bensinmu tak tukono, rokokmu tak tukono, sekolahmu tak bayari. Wis. Klambimu, kaosmu tak tukono wis, kon belajar tok wis. Ono aku niku.
enten nggih kabeh Pak. Nah, iku yo ono iku lha ngono iku yo manfaatno rek. Nah, bagaimana kita cara mengenali diri kita agar bisa ya kita harus berinteraksi. Ya nek cara fisikane ya awakmu harus bercermin. Harus berinteraksi dengan orang lain. Kon ngerti aku nek duwe andeng-andeng ngene irungmu. Kira-kira irungmu pesek, irungmu roh teko endi kon? Kok warna durung ini ya? Nek gak teko cermin ngono. Makanya Anda harus berinteraksi dengan orang lain. Disertai sikap keterbukaan juga untuk menerima umpan balik dari orang lain. Artinya ya kalau kita mempunyai bercermin atau bergaul itu ada koreksi, ada evaluasi, ada kritikan, ada masukan, ya kita siap menerimanya, bisa mendengar juga bisa. Itu yang menjadi usaha minimal. Nah nek awak meneng ya sapa ngerti rek ini. Berinteraksi, ya bergaul. Nah bergaul itu juga macam-macam. Nah sampai bergaul sama siapa saja. Ya sampai kalau di IKA kemarin saya katakan ya kumpul-kumpul tapi aja gembul. Gembul-gembul tapi aja kumpul. Ya repot apa ya. Artinya ya kita bergaul boleh, tapi kita harus memilah mana yang bisa kita terima, mana yang tidak. Ya, ojo kabeh dilek rek. Mules sama temen. Langkah-langkah sehingga kita bisa menerima umpan balik dari orang lain, maka kita harus punya kekuatan. Ada tahu kekuatan dan kelemahan. Yo kalane misu gak apa-apa, tapi yo aja sampe nemen-nemen. Kon misu ambek ngampleng kowe tawuran kon. Ya. Nanti yo gak apa-apa. Ya Allah jadi salah. Ada menaksir dukungan. Anda bisa melahai kira-kira yang mensupport saya seperti ini ada. Misalnya awakmu duwe karep ngeteni mesin tapi support dari orang tuamu ndak ada. Dari ibumu gak ono, keluargamu gak ono. Lingkunganmu gak mendukung. Yo nek ada yo gak apa-apa ya, tapi yo rada berat rek. Melawan arus. Ya, melawan arus biasanya orang menganggap diri itu ada jalan tercepat. Nek ada percepatan melawan arus. Jadi banyak orang yang mungkin kontroversi dengan cara kita. Artinya orang merespon secara cepat. Kon opo sik kok atur. Meneng lah Bu, ini tadi duit iki kok. Kan karo ya. Kemudian ada hambatan atau beris itu pasti. Urip itu ya mesti gak ono urip sing lurus saja. Ono gangguan mesti. Nah, bagaimana kita menyikapi persoalan atau masalah itu tergantung pada diri kita. Nek aku anggap masalah itu berat temenan rek. Biasa ya dihadapi. Apapun hasilnya wis walau alam seperti dilakoni. Kemudian mencari solusi atau mengatasi dirinya, ya ada dukungan bagaimana hambatan itu di dalam masyarakat. Nek kadang awak mau kuliah jurusan opo lele. Kok kene ndemo desa ae. Kuliah kerja opo wong katene. Wis aja urus. Sampeyan gak rujuk meneh mbongi kene kawisan ya gak urus. Dan macam-macam. Agar seseorang itu berprestasi, ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki. Ya, di antaranya mungkin memiliki tujuan. Ya, jadi Anda punya target, punya tujuan itu. Saya kira, saya melihat mungkin ada adik seusia Anda ketika memilih jurusan ini, saya yakin punya target, punya tujuan atau paling tidak pengharapan. Atau paling tidak nanti kalau saya lulus kerja ibu elok emas, bu elok paklik, bu saya punya mitra, atau bisa juga belum ada sama sekali, tapi paling tidak wis walau apa seperti aku belajar, aku yakin nek wong duwe ilmu itu gak mungkin soro uripe, bisa juga. Dan Allah juga menjanjikan ketika untuk menyelesaikan persoalan hidup ya dengan ilmu.
Jadi ketika sampean punya ilmunya, duwe ijazah, suatu saat kalau memang Anda benar-benar serius akan dicari orang, pasti ada tempat untuk yakin. Nek kon gak yakin ya wis preyo kali jurusan yo. Ya. Penuhi persyaratan untuk memperoleh prestasi. Nah, memenuhi persyaratan ini macam-macam. Nah ini kan adik-adik dalam kuliah ini kan dalam rangka memenuhi syarat untuk mempunyai sebuah prestasi, kemampuan, keahlian. Sakjane pelajaran teknik mesin itu kan gak harus belajar di kampus. Melok tukang bengkel, tukang mesin, 3 wulan, 4 wulan wis nukang dhewe ya. Tapi ya mungkin hanya sekedar tukang. Tapi ini awakmu misalnya, arek iku lho jane ahli ya melok nukang, ya ahli ya nukang. Terus duwe ijazah jane arek sarjana teknik, regane piro? Sampeyan bengkel Oman, bengkel Ahas, piro bayaran? Ya. Bengkel resmi, situ gak resmi. Senjatane mek obeng mek palu tok. Ya opo iki? Bodoh ngakal. Bodoh ngakal. Ilmu pecah. Ilmu pecah. Ilmu itu gathuk ya. Jadi persyaratan. Jadi adik-adik kuliah diantaranya adalah memenuhi persyaratan. Misalnya sama duwe bengkel, yo sarjana teknik, duwe sertifikasi teko Honda, Yamaha, Suzuki. Aku elok pelatihan tempel-tempel Bahkan sekarang itu dunia usaha, dunia globalisasi, internasional dan sebagainya. Saiki ijazah gak patek penting kadang. Mek syarat untuk pendaftaran masuk lembaga itu. Tetapi ketika ngomong keahlian, awakmu di sertifikasi apa? Seperti saudara saya di pabrik kertas niku Jawa Tengah Kudus, Etani Kudus iku rek. Iku dhewe iku di mekaniknya. Ya, lho apa? Dia hanya alumni SMK, tetapi dia menjadi mekanik mesin. Jadi dhewe iku nek ana ciwi kerusakan mesin kertas rek. Dia yang ngerjakan. Sampai ke luar negeri. Lho sampean kok sangar ngono? Wong sampean ya lulusan SMA. Iya, Cak. Aku lulusan SMA. Tapi aku tahu di kursus nang ngene Jerman nang Prancis. Kursusnya nek 4 wulan rek, bayare padha mek awakmu kuliah. Ya apa? Ono sing kursus ngelas. Iku sampai tingkat ngelas di dalam laut gitu loh, ngelas dalam air dulu. Iku kursusnya bayarnya piro waktu 16 juta piro. Tapi bayaran itu begitu kali lipat bayaran. Ngerti ini kan. Kon iso ngelas langit itu tambah larang ya. Langit itu iya. Iya. Ngelas sampai ketutup jadi. Iya nek teknik sipil ya ngapling langit. Awakmu ngelas langit ya baru ketahuan. Ngapling langit kan rek. Diperlukan ikhtiar dan jihad. Iki rek. Jadi di awal tadi saya sampaikan buah matang itu tidak mungkin buah itu berbuah dalam waktu yang singkat. Mesti ono tahapan. Ya ono masa bunga pentil ono dadi buah tua mas ono duren iku langsung disemprot jas kembang sono ta iya niku sinetron nek film apa jenenge kartun ya betul-betul dadi mateng ngono lagi ini yang terakhir adalah ya berdoa dan tawakal wis apa jare sing ngatur ngecet lomba awakmu wis ikhtiar macam-macam tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan ya siku takdir. Mungkin ada yang lain yang barangkali menjadi rezeki yang lebih daripada kalian. Ya seperti hanya tadi yang saya katakan,
Dewi sarjana teknik industri, tapi profesinya pekerjaannya memang di teknik industri, tapi profesinya yang menghasilkan sesuatu yang lebihnya menjadi penyanyi kafe rek. Ya Allah. Anjay. Hmm. 50. Salah kan. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi penghambat orang berprestasi. Virus mental, ini ngomong virus mental, penyakit mental, penyakit malas, penyakit yang apa ya, mager dan sebagainya. Kalau Anda punya keinginan, mosok ono keinginan moro teko dhewe. Kun payakun mak cegagik bruk ngono. Ya ono Pak nek kadang ngono ya. Lah ya apa bapakmu kok ancam mbek Arif ya. Ayo kepengin tak egrek-egrek ka lampune omah iki. Virus mental itu harus dilatih. Artinya bagaimana kita menahan diri, bagaimana kita menghadapi sesuatu yang mungkin kita berat secara pribadi tetapi harus kita lakukan. Kurang menghargai diri sendiri. Nah, alas bapak moto-motoku diri bapak sih ya jauh lho rek. Mungkin motomu pijak tenan ya lor dhewe awakmu ya. Ada ingin aman dan terjamin. Jadi kadang wong itu berpikir hari ini kita dididik oleh perkembangan teknologi dan sebagainya, masyarakat generasi sekarang itu dengan yang sesuatu yang instan, cepat. Yo, tidak masalah karena itu dimodifikasi, dibangun dengan teknologi sehingga cepat. Misalnya apa? Anda sekarang dibekali dengan alat media komunikasi yang bisa dikatakan canggih. Anda nggak tahu kabar teman Anda yang jauh bisa tahu sekarang. Dengan teknologi Anda bisa melakukan apapun dengan saiki lho, awakmu kepingin sego pecel nih, masih gak metu-metu. Ya, check out, COD jadi deh. Tetapi lah persoalannya sekarang adalah generasi anak-anak sekarang itu nggak punya keinginan. Misalnya rasa nesu itu loh, malah itu yang dikembangkan. Lagi mangan wis engko ae. Nek biasa mestine wong iku ngomongnya kenapa ya karena wetenge luwe rek. Logika atau garis lurus kebutuhan logistik dan logis itu sejajar kalau dulu. Kalau sekarang enggak, bisa dilawan saiki. Mangane dulinane tok ngegame sampai lali mangan ya akeh. Sampai kematian yo ono wisan ya. Ono sing kena. Kemudian yang keempat biasanya takut bersaing. Durung-durung wis mikir aneh-aneh. Iya nek ngene. Itu juga menjadi persoalan. Wong gurung PDKT wis gurung ngalah, gurung nyerah. Gurung karuan iku sing diterima walaupun iku sing luwih ganteng ya. Iku ganteng tapi gak kuwablek ya tau bodoh ya. Ngango ya, sawangane ganteng ngango. Iki lelek titik tapi neges itu lha apa kon. Jangan takut bersaing. Perkara kalah menang itu biasa. Kalah terus itu belacut. Kemudian ada juga yang tidak punya keberanian. Mosok kon coba ganti keberanian nek kira-kira awakmu numpak sepeda motor ngono gak bisa ngene gawane rek. Aku kambio ah. Ya akhirnya kan wis terbiasa kaitannya kan wis walah wani ya. Saiki malah iso nyetir tangan CC, iso mbek HP-an, iso mbek rokokan. Iso mbek TikTokan, mbek sepeda motor ya. Iya. Kemudian yang terakhir, nah terus apa Pak hubungannya dengan prestasi menjadi keunggulan bangsa?
Mosok bangsa iki keputusane prestasi niku wungkul wong iki oh Indonesia iso netani tok, iso ngegah. Yo dari berbagai individu anggota kemasyarakatan inilah yang mempunyai potensi sehingga Indonesia bisa dikenal. Oh ahline wong iki lho, kene ahline wong iki, kene ahline iki. Indonesia ndek kabeh. Lah itu bisa mewarnai bangsa kita sehingga bangsa kita punya prestasi, keunggulan dan sebagainya. Ono negara sing ahline mek iku tok, ahline mangan tok wong misale. Sapa Pak? Oh India, Pak. Sampai kayak Indonesia yo wong Papua, Pak. Sampeyan wong Papua sampeyan sak piring kono 5 piring rek mangane. Gak duwe lesu mek wong kono iku. Oh gak duwe wareg lho. Nek kadang wong. Nah, makanya sebelum bangsa ini memiliki prestasi di bidang-bidang tertentu, maka perlu diciptakan situasi kondusif bahwa bangsa itu berlomba-lomba untuk menciptakan prestasi dirinya masing-masing, sehingga bisa menciptakan sebuah karya yang bisa dinikmati, bisa dimanfaatkan secara umum. Nek cara hukum itu duwe hak paten. Mosok wong Indonesia iso gawe tempe, tapi patene kena Malaysia. Lho ya apa niku? Lah, engko nek patene kena Malaysia, kena hukumnya Amerika. Kalah maneh ade. Kono main hukum catatan, Amerika ku menangi kan menang catatan tok. Ya. Wong kono $1 diakoni 15.000. Mosok ono tumbas bakso $1. Cek Joko takono nang Jatirejo ngono tuku bakso $1 lak diguyu. Duit cap gatel mbar mek $1. Lho, $1. Ijono oleh 15.000 ndak. Batu oleh 3 piring, 3 mangkok. Lah ngono sih. Amerika enggak play ini. Menang apa. Tetapi karena hukum itu diakui ya kalah deh. Gurung nek kena globalisasi, pasar bebas dunia dengan standar, dengan izin. Lho TP hakine patene kena kono. Jadi Anda harus kalau menggunakan itu kena royalti kono, deal. Ya apa ini. Ya. Makanya kita harus menciptakan bahwa Indonesia ini bisa menjadikan negara emas, ya, generasi atau tahun kemasan. Ojo menjadi negara yang cemas saiki. Sekarang ini kan antara menuju Indonesia emas menuju Indonesia cemas. Ini rek. Apa bedane iki? Lah nek generasi ini koyo ngene tempe kabeh telo-telo ini. Ya apa 15 tahun 10 tahun kas. Ya, Pak gak padha karo lho ya gak ngono rek paling ndak wong usahamu kuliahmu yo ngene ae. Wong usahamu yo ngene ae kok. Tapi nek usahamu jadi kalau hari ini Anda ya belajar membangun jaringan, membangun koneksi, membangun berita semapun, tidak menutup kemungkinan ketika Anda belum lulus ya wis ditarik kerja. Atau mungkin aja kuliah bisa menciptakan beberapa karya yang bisa dipatenkan. Ada awakmu wis lulus wis duwe paten 3 apa? Wis sangar kon ngono. Dan itu diproduksi, dipakai oleh Honda, dipakai oleh Yamaha. Anda bisa menciptakan klakson yang bunyinya bisa meledakkan kuping, menghororkan, wow. Itu. Nah, untuk berarti kelembagaan kembangnya bisa melalui sekolah, bisa melalui daerah, bisa melalui apapun. Jadi itu ya.